Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua, Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Truth Ear Zero IM budget 800 ribuan dengan dual dynamic driver. Gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Untuk harganya itu di kisaran 800 ribu. Fitur-fiturnya: dual polyuteran suspension composite liquid crystal dome diafragma menggunakan magnet N52 rubidium, DLP 3D printing cavity, double dynamic driver configuration, yang satunya 10 mm, yang satunya 7,8 mm, menggunakan 4 strand of high quality silver plated cable. Jadi kabelnya itu silver plated, OFC, terus 4 strain. Untuk konektornya menggunakan konektor universal 0,78 mm 2 pin. Untuk spesifikasi dan paket penjualannya seperti ini. Sekarang kita langsung masuk ke desain dan build quality-nya musik lover. Nah, untuk desainnya nih ya, jacknya udah L-shape, gold plated, 3 pole, jadi nggak ada mic-nya yang ini. Cover jacknya dari bahan plastik, cable braided, OFC silver plated, warna hitam, splitter bentuk tabung, warna hitam, terus dari bahan logam, ada tulisan truthear.co, dan ada logo Truth Ear-nya. Sedangkan untuk over ear-nya di sleeve karet, bikin kuping kita jadi lebih nyaman. Konektor 2 pin 0,78 mm tipe A, ada marking L atau R di masing-masing sisinya. Untuk buds-nya itu bahan resin, finishing glossy, ya bentuknya seperti CM, ya standar-standar IM Chivy lah ya. Tapi menurut gua untuk Truth Ear Zero ini agak bulky sih sebenarnya kalau gue lihat dari buds-nya, faceplate-nya ada glitternya, terus ada gambar kayak ombak warna biru. Bagian atas shell-nya dekat konektor ada marking R atau L. Bagian samping ada tulisan Truth Ear warna gold. Vent-nya itu dekat marking L dan R-nya. Yang agak unik menurut gue ini di bagian nozzle-nya. Ini agak panjang dibanding nozzle IM-IM lain musik lover. Kemudian bore-nya ini yang gede, filternya bentuk mesh, bahan metal, warna silver. Dan kita ini akan dapat cadangannya 2 pasang loh. Untuk tipsnya sendiri bahan silikon cukup lembut, ada 3 pilihan, ada yang bor gede, ada yang bor kecil, dan ada yang bentuk foam. Untuk build sama desainnya, gue cukup suka nih musik lover. Buildnya kerasa solid, stir gitu, kuat kelihatannya. Kemudian desainnya cukup refresh sih, apalagi dengan pilihan warna ada glitter, warna biru, ada kayak tekstur ombaknya di faceplate-nya, itu gue suka. Dan yang unik, musik lover bisa dapat kayak apa ya, pajangan menurut gue ya. Ini ada kayak kotak gitu tapi ada gambar animenya. Jadi ini sepertinya kayak gimmick tapi menarik nih. Jadi gue kasih poin 8 untuk desain sama build quality-nya. Sekarang kita cobain fittingnya musik lover. Nah, buat fittingnya terus terang buat gue pribadi, mungkin karena nozzle-nya agak panjang, gue ada effort untuk dapat fitting yang pasnya. Tapi kalau kita sudah dapat fittingnya, isolation sama ceilingnya dapat, jadi bagus gitu. Terus di kuping gua juga rasanya cukup nyaman. Langsung saja kita masuk ke yang paling ditunggu-tunggu, sound quality-nya musik lover. Yang pertama kita bahas dulu tuningnya ya. Nah, untuk tuningnya, musik lover bisa cek di frekuensi responnya, dan selalu kita bandingkan dengan benchmarknya Sinfonia di RAM E3. Arahnya agak unik sih. Kalau musik lover lihat gambar frekuensi responnya ya, memang V-shape, tapi bassnya itu apa ya, dia agak nggak langsung gede gitu. Jadi dia dari bawah dulu naik terus ada turun dikit ya, bisa dilihat ya di situ ya. Nah, untuk bassnya nih, kalau gue dengerin bassnya itu menurut gue nih ya, ini tipikal bass yang cukup berkualitas, tebal, kemudian deep, impactnya juga gue suka, punchy. Dan gue rasa ini walaupun gede bassnya, tapi dia termasuk cepet loh. Kalau gue dengerin, tipikal bassnya ini bakalan cocok sama banyak genre, terutama lagu-lagu sekarang. Tapi untuk lagu rock juga masuk karena dia cukup cepet. Ini gue agak impress loh dengan bassnya ini. Sedangkan untuk mid-nya, kalau musik lover lihat di frekuensi responnya, mid-nya itu turunnya paling rendah itu di 200. Biasanya kan itu di 400 atau 500. Ini enggak. Jadi yang paling turun itu di 200, malah agak naik di 400 sama 500-nya. Jadinya yang gue dengar memang agak kerasa tipis untuk vokalnya. Tapi karena di 400 sama 500-nya itu agak naik, jadi tetap jelas. Gue cukup suka loh, ini vokalnya ini cukup unik. Jadi tetap clear, tetap jelas gitu vokalnya. Sedangkan untuk treble-nya ini extend, open, airy, ya, cering-ceringnya dapat, crispnya dapat gitu.
nggak ada rasa mendem-mendemnya. Gue pribadi sih cukup suka sama treble-nya nih. Untuk tuningnya musik lover, gue pikir ini cukup masuk ke banyak genre. Tapi gue spesial kayaknya ngerasa kalau dari arah suaranya sama dari frekuensi responnya, ini rasanya cocok juga untuk musik rock atau metal. Musik rock sama metal kan biasanya vokalnya memang agak di belakang gitu. Tapi impact-nya cepet. Dan gue rasa EM ini, ya walaupun dia dual dynamic driver, tapi masih oke loh, masih cepet gitu, masih responsif. Tuningnya gue akuin gue cukup suka loh. Nah, sekarang kita bahas dari teknis suaranya nih. Buat gue, teknis suara di kelas 800 ribuan ini termasuk bagus. Detail, clarity itu dapat. Mikro detailnya kedengaran dengan jelas, clarity-nya juga dapat, jernih, resolusinya juga oke, bagus, gambar suaranya benar-benar kegambar dengan baik gitu, jelas banget. Oh iya, yang gue juga notice waktu gue dengerin EM ini kan dual dynamic driver ya. Tapi gue ngerasa ini koheren banget. Jadi kayak cuman satu driver, jadi rata banget gitu. Untuk soundstage-nya musik lover, buat gue ini di kelas 800 ribuan ini bagus. Ya presisi, arah suaranya, pinpointnya itu semuanya sesuai gitu. Buat 3D imaging-nya gue juga ngerasa ini lega. White-nya dapat, depth-nya juga oke, height-nya juga bagus loh. Jadi lega overall. Mungkin yang punya hobi dengerin lagu-lagu konser, ini kan mau konser Coldplay nih ya, kayaknya mungkin cocok nih. Truth Ear Zero ini bisa dipertimbangkan untuk dengerin lagu-lagu Coldplay. Sedangkan untuk separasi instrumennya, gue suka ini kepisah-pisah, jelas banget kepisahnya, dan karakter masing-masing instrumen juga jelas gitu. Transient bagus, cepat, responsif, dan presisi. Dynamic range-nya buat gue cukup oke. Suara kecil gue masih dengerin dengan jelas, nggak ada frekuensi yang hilang. Untuk suara keras memang agak hati-hati untuk treble-nya. Gue ngerasa sedikit agak peak kalau kita naikin volumenya dengan mungkin 80-90% gitu. Untuk noise floor-nya safety, aman banget ya, bersih, clean. Ini gue bisa bilang ini black background. Kesimpulannya musik lover, menurut gue Truth Ear Zero ini cukup safety untuk semua hal. Desain bagus, build quality juga solid gitu. Terus sound quality aman, safety, cocok sama banyak genre, rock apalagi. Lagu-lagu Coldplay masuk musik lover. Terus musik lover yang juga menarik, EM ini punya gimmick yang lucu ya. Jadi dia ngasih kayak pajangan anime gitu, dan kita bisa bisa bikin kayak penyangganya, terus kita bisa bikin kayak gambarnya gitu ya, bisa dipajang. Ini menarik banget. Buat gua rasanya untuk kelas 800 ribu ini perlu banget musik lover pertimbangkan. Tapi anyway itu kan pendapat gua. Bagusnya musik lover selalu harus nyobain sendiri, audisi sendiri, dan harus selalu percaya sama kuping sendiri. Anyway, kalau musik lover lagi di Bandung, mungkin bisa mampir ke Sinfonia Musik. Kita ada di Jalan Ciamplas nomor 205A. Musik lover bisa nyobain berbagai macam demo produk di sana. Terus mungkin barang-barang hasil review kita juga ada ditaruh di sana. Jadi mungkin jadi pertimbangan musik lover untuk yang nyari-nyari EM ataupun earbud atau headphone atau macam-macam lah. Ya pokoknya audio portable. Kayaknya itu aja dari gua hari ini musik lover. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah! Rock up nih.